Dia kagak nyadar direkam. Oke, sekarang bisnis proses dulu ya. Bisnis proses kan gambar dulu ya, gambar biar gampang. Bisnis proses kayak gini ya, kayak flowchart lah ya, bisnis proses. Jadi dari sini masuk ke mana, masuk ke mana, masuk ke mana. Kalau ada masalah dia kemana dulu gitu kan ya, ngerti kan? Nah, kita bisa ngekstrak bisnis proses ini kalau si prosesnya dilabelin sama lu. Ya. Proses dilabelin nggak? Dilabelin. Dikasih misalnya ini surat masuk, terus disposisi ke sini dikasih kode. Nah kayak gini nih contohnya, contoh data yang dilabelin ya, gue kasih lihat nih. Di tracking semua. Tracking kan? Nah dari bagian umum pindahin ke kepala dinas posisi ke siapa. ada labelnya kan? Ya. Ada nih contoh, nih proses mining. Dan ini ilmu ini nggak banyak yang menguasai di Republik ini. Harus ya. Nih gue masuk proses mining, misalnya ini catatan klaim asuransi. Oke, kita buka ya. Kita buka read only juga apa lah. Gede, soalnya gede pisan. Jadi kan ada nomor ya, nomor surat lah apa ya. Terus ini labelnya nih, kan ada surat masuk apa, terus ini apa, terus ada tanggal. Intinya cuma 3 ini yang penting nih. Oke, jadi cuman supaya kita bisa track per ID kan, per nomor surat lah ya. Oke. Nih, tapi sebenarnya di sini ada metadatanya sih. Siapa apa namanya, klaimnya apa, ini ada metadata, ini nggak penting lah. Tapi kita pengen lihat yang ini ya, udah ya. Terus kita pengen lihat bisnis prosesnya kayak gimana sih? Ada yang nge-bypass nggak? Macet di mana? Intinya kan gitu ya. Oke. Udah ini beres ya, udah kebayang ya. Nah, software yang dipakai, saya pakai software yang open source banget. Kalau mau yang bentuknya GUI juga ada. Saya makainya ini, PM4PY. Oke, nih proses mining for Python. Ya, proses mining for Python, free, bisa diinstal, gampang installnya. Oke, dah. Sekarang saya kasih lihat source code-nya, gedein heula. Biar enak. Nih. Oke. Ini ada beberapa nih ya. Ada yang inputnya CSV, ada yang SES. Si PM4PY itu ngertinya XML sebetulnya, SES itu XML. CSV kan kita biasanya dalam bentuk CSV harus di-convert dari CSV jadi SES dulu sebenarnya. Oke, SES baru bisa diproses sama si proses mining. Oke. Ini contoh PD heuristic. Nah ini dia bacanya CSV nih, CSV yang dibaca separate-nya koma ya. Udah gitu kita ngasih tahu case-nya apa, mana yang jadi case, oke, terus aktivitasnya apa, kolom mana yang jadi case ID, mana yang aktivitas, mana yang timestamp, gitu ya. Udah, yang lain udah dicuekin aja, cuma 3 itu yang dilihat. Udah, terus disimpan ke sini, udah, beres ya. Jadi dia baca, dia kasih tahu ke data. Ini kan tadi masuk ke data frame. Terus data frame itu kita kasih tahu juga yang mana case, nomor, aktivitas sama jam. Udah gitu kita convert nih. Nih convert. Jadiin XML sebenarnya. Sekarang XML dianalisa. Oke. Udah saya analisa, visualisasi. Jadi cuma gitu doang kan programnya. Ini program tolol kan, gampang pisan kan? Terus kan? Jadi programnya gampang pisan, asli gampang. Pokoknya programnya yang tolol pisan. Sekarang kita jalanin ya. Oke, Python 3 PD heuristic. Oke. Udah cuma gitu doang. Langsung keluar gambar. Hah? Gambaran di kumake. Liatin aja. Bisa di-save ke PNG atau JPEG juga bisa. Jadi langsung
Udah tahu prosesnya kayak gimana, langsung loncat di mana, macet di mana kelihatan. Si anjrit kan kelihatan kan, halus kan. Jadi itu diginiin. Nanti kita bisa bikin laporan ke bos. Nih masalah birokrasi kita kayak gini nih. Tapi kita kan bukan urusan laporan ke bos. Kita buat paper jurnal bahwa jadi paper jurnalnya isinya cuma gini doang. Dari data seperti itu, dari persuratan, kita bisa lihat bisnis proses surat seperti apa. Dan kita bisa identifikasi macetnya di mana, loncatnya di mana, udah titik. Paper jurnal cuma itu aja. Namang man? Contoh paper jurnal gimana? Paper jurnal kayak gini. Misal, saya lebih suka Telkomnika. Cuman di ITTS bikin jurnal juga ITTS. Ada template-nya selalu. Bisa register ya, terus bisa login. Bisa nggak kita download ininya? Kalau ITTS sih jurnalnya yang formatnya kolomnya 2 tuh. Yang 2 bukan, pokoknya kolom, ada 2 kolom gini tulisannya. Oh ya, 2 kolom. Kayak koran. Saya nggak suka sih Pak, ini yang maksa. Mana sebel gue. Kalau saya lebih suka ini nih. Jadi banyak jurnal-jurnal yang gampang, makanya si Semprul kenaon itu. Huh? Ini Telkomnika, UAD, Mati. nah, tapi kira-kira formatnya kayak gini dah. Ntar, gue masuk sini ya. Mana IT? Nih, ya. Kalau ini format jurnalnya kayak gini doang. Ntar bisa nggak dibikin supaya lebih bagus caranya? View, zoom, paste width. Okay. Ini semua, jadi formatnya kayak gini. Tapi ntar ambil yang TTS ya. Kayak gini, fontnya segala macam udah ngikutin aja. Dan ini copy paste ke sini sih sebenarnya. Intinya dalam jurnal cuma gini aja, abstrak. Oke. Tapi nanti jangan mulai dari abstrak. Ya. Ada intro, pendahuluan, terus perhatiin nggak ada literatur review ya. Jadi literatur review sama pendahuluan jadi satu. Intro. Ya. Metode tuh nerangin program ini gimana bikinnya segala macam, terus ngambil datanya kayak gimana. Tahapan. Tapi ya kayak gitulah kira-kira ya. Metode, terus hasilnya dari yang tadi yang gambar TTT, gambar proses mining. Udah gitu kesimpulan, guys. Conclusion, kesimpulan, terus ucapan terima kasih, referensi. Udah. Contoh paper jurnal nu ngangkat itu naon? Hah? Paper jurnal nu ngangkat Proses mining. ini. Caranya gini ngeliatnya. Scholar. Ini perhatiin saya belum pernah ngeliat, cuma gini doang. Scholar. Proses mining. Suratnya naon? Persyaratan dalam pemerintah, bahasa Inggrisnya naon? Bukan letter. Masa letter? Government letter. Kayaknya bukan letter deh. SKP. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Persuratan. Persuratan apa? Persuratan apa? Correspondence. Correspondence. Saya bukan correspondence juga sih, ya udah gini ya. Gini ya. Nih. Permit application, bukan surat dia, perizinan dia. Ini kayak gini, ya udah kayak gini dulu ya. Ini bukan surat tapi ya, ini kan perizinan. Jadi kita bisa nanti kalau kita punya data seperti itu, ya kita bisa semua kita hajar lah. Nih. Oh dia nggak pakai proses, ilmunya belum saya proses mining ini. Ini belum proses mining dia ilmunya. Ini masih kayak gini nih. Prosesan ini nggak keluar. Oh ini keluar. Nih keluar.
proses findingnya keluar. Ini yang bagusnya. Kita kan cuma bikin buat ITTS. Kita bikin versi pertama yang blow on aja. Kayak submit yang lain. Yang bagusnya submit ke sini. Yang ITTS mah yang ngaco-ngaco aja. Nggak usah serius ngerjainnya. Gitu. Beres, Ban? Beres mungkin. Jadi dalam waktu 8 hari bisa. Coba Kak. Udah kebayang kan? Ya. Contoh-contohnya. Contoh nulis-nulis. Nulisnya gini, kalau mau nulis ya. Pertama kali, pokoknya kerjain dulu penelitiannya, dapetin hasil. Terus kita bikin tulisan sekitar hasil aja. Urusan intro, studi literatur, cuekin aja dulu. Cuma belakangan. Yang penting hasil dulu. Hasil sama kesimpulan. Jadi langkah nulis, jangan ngikutin ini. Alah, ini saya lagi bikin paper jurnal juga. Udah diterima paper jurnalnya, diterima terus 2 hari lagi harus disubmit ulang. Suruh direvisi soalnya. Ini tau gak papernya dari mana nih? Nih gue kasih lihat nih papernya ya. Nih, ini paper. Mana sih? Ini pokoknya papernya kayak gini. Nih, judulnya udah serem kan? Identifying Last Young Hacker Course Indonesia. Dapatnya dari mana? Kan kemarin kita bikin yang pertandingan hacking. Terus dari pertandingan hacking ini kan bikin dapat ini nih. Mana CTFT? CABCCCC ini ya. Kan kita bikin ini press release ya. Press release. Ini press release kan? Ini nggak ada yang istimewa kan? Biasa aja ya. Dari sini saya tulis ulang jadi paper journal. Keterima. Angkat naon berarti? Hah? Angkat. Apa? Ngangkat isu naon? Isunya ini nih. Ini yang udah direvisi aja ya. Yang direvisi. Nih, mana sih? Nih. Konsentrasi terbesar dari Malang. Jakarta kalah 80%. Vocational school, oke. Terus padahal kan biasa kan. Terus cara belajarnya tidak konvensional. Rata-rata pemenang belajar sendiri, self taught, belajar sendiri, oke. Terus rata-rata lewat grup diskusi, underground, chat forum, banyak belajar lewat YouTube, ini. Dan itu kan biasa. Jadi paper jurnal diterima. Ini jurnalnya Q2 loh. Jadi disebutkan nggak Apa? jumlah sampel data? Sebut di paper jurnalnya sebut. Seberapa? Kan kita peserta berapa ratus lah. Mereka kaget karena ada pernyataan kayak gini, Malang, kok bukan Jakarta? Mereka protes. Si reviewernya protes. Nggak mungkin, masa Jakarta kalah sama, kalau kita orang Indonesia kan tahu, orang Jakarta tolol kan tahu kan. Enggak, tapi orang luar nggak tahu. Dianya protes. Contoh, ini kan saya bilang belajar sendiri kan. Terus dari underground ini kita tahu, sana protes. Emang gurunya nggak ada kontribusi. Kalau kita orang Indonesia kan tahu guru kita kayak gimana. Nah kayak gitu tuh mereka nggak sadar, nggak tahu. Tapi dipertegaskan apa? Ayat kalimat. Apa? Dipertegaskan ya di introna belajar sendiri. Berarti di wawancara. Kan diwawancara, saya ngewawancara anak-anak. Emang wawancara sih orang. Jadi wawancara kayaknya biasa, padahal itu tuh saya cari data. Kalau kita ini kan tahu, emang gitu kan, Indonesia kayak gini. Ya kita mah tahu, cuman pas masuk internasional mereka kaget. Mereka nggak nyangka segitunya gitu. Gitu. Jadi ini sebenarnya nggak ada yang istimewa sih kan, kalau buat kita kan biasa aja. Pas masuk ke internasional mereka yang kaget. Gitu. Ini juga cara nyampeinnya juga nih kan, ini kan biasa ya. Nih saya kasih lihat yang
Nah nih, ini distribusi peserta. Saya kasih peta. Kalau di sini kan nggak ada petanya nih. Mana tadi teh? Mana tadi teh? Mana tadi teh? Dokumen. Di dok ya. Sini ya. Mana sih? Nih, saya bentuknya kan gini nih. Nah, nih kayak gini kan. Di situ jadi peta. Langsung orang kan langsung, padahal sih sebenarnya kayak gini doang. Jadi dari sesuatu yang kayak gini dirubah jadi ngeri. Variasi baru. Padahal dalamnya sama sebenarnya gitu. Nah, teknik yang kayak gini orang perlu belajar. Gimana ngerubah informasi yang biasa sampai jadi informasi ke jurnal. Dan ini semua bahasanya, tahu nggak mainnya apa? ChatGPT. Enggak. Ini ChatGPT ini tadi nih, ChatGPT ini teh. Nih. Ini ChatGPT. Sok ngaco Pak. Ya saya baca ulang benerin. Kayak gini dibaca. Jangan langsung copy paste. Ya bonyok lah. Nyambung kadang-kadang. Harus kita jago juga masukinnya. Langsung jadi bagus banget. Gitu. Oke. Siap Pak. Jadi 8 hari jadilah ini. Bikin satu aja dulu apa gitu. Nyobain proses mining. Dan itu di Indonesia nggak banyak orang yang ngerti. Yang tahu aja nggak banyak. Hitungan jari. Banyak kan langsung teknis. Rata-rata kan data mining. Ya. Data mining orang tahu lah ya. Data science tahu. Pas proses mining hampir nggak ada yang tahu. Baru denger kan? Baru lihat kan bisa kayak gitu kan? Cuma bandingin hasil algoritma sekian. Oh, ya kalau itu buat algoritma data mining. Kalau ini kan udah kita mining proses. Dan proses mining ilmu baru sih. Baru. Belum ada yang kepikiran banyak. Di Indonesia nggak banyak yang tahu. Kalau mau geblek, ini. Itu kan banyak banget tuh. Algoritma buat perizinan lah, apa sih banyak kan? Hajar semuanya. Dalemin proses mining S3. Jangan sampai si Eki Ini mengaji belum nemu. Gitu, sudah. Oke ya. Lu juga Ki, jangan tahu aja. Iya, tapi nggak bisa. Kalau gue sama dia, pengen serius bahasa Inggrisnya itu tadi sih emang kayak gitu aja santai. Bahasa Inggris bisa lancar. Itu yang didapat cewek lagi. Buat aja udah bagus muka udah bahasa Inggris Malaysia. Iya dulu. Makanya lu belajar itu lah. Ini papernya kan bahasa Inggris, jadi kan terus bahasa Indonesia dulu ya, bahasa Inggris terus bahasa Indonesia, terus kita mainan Google Translate sama ChatGPT. Itu bahasa Inggris. Itunya siap. Itu kalau bisa mulai mikirin supaya semua proses yang ada di sana dimain. Satu dulu coba Pak. Satu dulu ya coba gitu. Tapi ntar kan mining perizinan lah apa. Ini bayangin cara pikirnya gini ya. Bayangin kita mining nih. Pertanyaannya, di Republik ini ada berapa provinsi, ada kabupaten kota, dan semuanya belum lagi mining. Dan kita nggak bisa mengevaluasi efisiensi kerja lembaga cara mining. Dan ini kemarin saya terangin ini di depan BPKP. Pas mereka ngeliat kaget, oh bisa kayak gitu ya, ini kita butuh banget karena BPKP selama ini kan memang dia evaluasi efisiensi, cuman kan dia nggak pernah kepikir dia bisa ngeliat kayak gitu. bisa makas birokrasi. Ya dari situ kan kita bisa tahu
macet di mana yang bisa dimangkas kan kelihatan semua kan. Mereka nggak tahu bahwa dengan kita punya alat buat lihat itu gitu. Nah itu keren, satu aja lu di depan lu keren. Si Ono mau ngeliat itu langsung tahu ya. Bisa nggak? Sudah tahu bisa kan Ono kan dukun bisa tahu menerawang. Cuma kalau ini susah ya. Iya susah. Enaknya gue balik ke situ lagi nggak ya? Rada. Hah? Apa? Kata Mas Agung bisa. Kata dia. Emang dia udah ngomong ke lu? Hah? Suruh kesana lagi. Yang kesana siapa? Lu apa gue? Oh gue. Nya. Ayo mah. Ya siap. Padahal si asesornya tahu Ono lagi ngerjain ini jurnal lagi di ngejar deadline sama jurnal. Tipsnya pacaran sama bule lah. Berarti Bener kan? cabang dua Kan jatah 4. Cabang bukan 2 tuh. Cabang 3. 1 di sini, 3 di sana. Langsung lancar. Jadi maksimalin. Kalau nggak 4 di sana, 1 di sini buang aja. Aduh, Buat lancar gitu aja. Masih bisa ngomong. ada tujuan berarti. Biar lancar terusnya lo tetap Ono. Saya bilang selingkuh. Ini kan tambahan istri bukan selingkuh. Dikasih koper langsung. Ya cover cadang. Sini udah sini. Bahasa Inggris koper. Halus ban. Gitu ceritanya.